Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita dapat menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan silaturahim pada sore hari ini senantiasa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ahad atau Sabtu kemarin sudah saya sampaikan golongan yang mendapat rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan diperbolehkan tidak berpuasa. Yang pertama, golongan yang tidak boleh puasa tetapi harus mengqadha di hari lain, yaitu wanita yang menstruasi dan wanita yang nifas. Golongan kedua, boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa. Kalau tidak berpuasa harus mengganti puasa pada waktu selain bulan Ramadan, yaitu orang yang sakit dan orang yang bepergian. Golongan ketiga disebutkan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu melakukan puasa, jika tidak berpuasa maka membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Jadi ada golongan yang ketiga, itu orang yang tidak mampu berpuasa, seperti
orang yang sudah pikun. Sudah pikun itu sudah tidak mampu puasa. Boleh tidak puasa, tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah. Pekerja berat, sakit kronis, sakit yang menaun, tidak sembuh-sembuh, wanita yang hamil, dan juga wanita yang menyusui. Jadi wanita hamil itu boleh tidak puasa pada bulan Ramadan. Kalau tidak berpuasa cukup membayar fidyah. Maka ibu-ibu yang ingin bulan ini tidak berpuasa, monggo kula aturi hamil. Nggih ngomong kali garwane, Mas iki hamil sik, boleh tidak berpuasa. Fidyah itu tebusan. Orang yang tidak puasa 1 hari, fidyahnya memberi makan kepada orang miskin 1 mud. 1 mud itu 1 cakapan kedua telapak tangan, 1 cakupan kedua telapak tangan itu 1 mud, Pak. Telapak tangan yang agak besar ya. Kalau saya ini telapak tangannya termasuk telapak tangan yang kecil, karena telapak tangan satrio, Pak. Agak kecil. Ya sekitar 1/2 kilogram. Kalau di Arab ya 1/2 kilogram kurma atau 1/2 kilogram gandum. Kalau di sini ya beras. Jadi tidak puasa sekali, cukup memberi makan seorang miskin 1 kali makan, bukan 3 kali makan, 1 kali makan. Kalau dinominal dengan uang, kira-kira panjenengan kalau sarapan pagi itu habis berapa? 3.000. Yang jenengan ngendikan cukup 3.000 niku kula nggih rada gelo terusan. Gelane pripun? Ngerti ya gemben golek wong bayat. Ngirit 3.000 lemu-lemune kok ngene. Ya aja 3.000. 5.000. Ya kalau umum soto gitu ya 10.000 lah. Nggih mboten. 10.000 niku pun nyekel pupu napa dereng? Kok pupune dhewe. Yen mungone dhewe 10.000 wis nggawa pupu loro. Ya monggo sekali makan lebih banyak lebih baik. Maka bagi orang yang sudah pikun, kalau sekarang tidak puasa, tidak mungkin Pak tahun besok itu puasa.
sekarang saja sudah tidak kuat puasa, maka cukup membayar fidyah. Fidyah itu boleh dibayarkan pada bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan. Jadi misalkan tidak puasa sehari, kemudian memberikan makanan kepada orang miskin, langsung itu monggo, itu baik. Atau dihitung, Pak, selama Ramadan saya tidak puasa berapa hari, kemudian diberikan kepada orang miskin. Yang tidak boleh fidyah itu kalau diberikan sebelum Ramadan, itu tidak boleh. Ya, tahu saya nanti tidak akan puasa 1 bulan karena saya sudah tua, sudahlah saya bayarkan sebelum Ramadan 30 hari 300.000 rupiah. Tidak boleh. Seperti mengqadha puasa. Mengqadha puasa itu harus dilakukan dulu baru mengqadha, ya. Jadi fidyah itu pengganti qadha. Belum puasa ning tahu besok akan tidak puasa, qadha sik sadurunge Ramadan, tidak boleh. Ya. Harus setelah Ramadan. Pekerja berat itu juga boleh tidak berpuasa. Boleh berpuasa. Kalau tidak berpuasa cukup membayar fidyah. Pekerja berat itu seperti penarik becak yang masih manual itu, Pak. Saya pernah ditanya di Gunung Kidul, Pak, saya ini pekerja berat, saya penarik becak, penghasilan saya sehari 50 sampai 100.000. Saya tidak mampu untuk membayar fidyah. Kemudian saya tanya, Bapak keluarganya berapa orang, Pak? Oh, saya, keluarga saya itu istri saya 2. Tuh, kok tukang becak ya men tukang becak bojone loro kok. Kowe iki kok ora entuk. Bapak-bapak iki sing ra wani. Gitu. Anak saya 2, jadi keluarga saya 5. Untuk kebutuhan pokok itu tidak cukup, Pak. Apakah saya harus membayar fidyah? Maka saya jawab, tidak perlu membayar fidyah. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Nabi itu kalau memerintahkan sesuatu laksanakan menurut kemampuan. Ya sudah, kamu nggak berpuasa boleh, dan juga terbebas dari fidyah. Enak mboten? Nen? Sekeca mboten? Maka dari itu agama itu sebetulnya mudah, tapi jangan dipermudah. Wanita hamil, ya, wanita menyusui, kenapa harus fidyah?
Ada yang menjelaskan bahwa wanita menyusui itu, katakanlah bulan ini menyusui sampai melahirkan itu berkisar 12 bulan. Nggih mboten, Bu? Maaf, orang yang hamil sampai melahirkan itu sekitar 12 bulan. Nggih mboten? Iki sing tahu hamil kok do meneng kabeh iki piye? 9 bulan. Konon ceritanya Imam Syafi'i itu di dalam kandungan itu 18 bulan, 1,5 tahun. Maka jadinya anak itu sangat cerdas. 5 tahun sudah hafal Al-Quran, sudah hafal beberapa kitab hadis. Itu Imam Syafi'i. Bapak Habibie itu di dalam kandungan 13 bulan. Maka dia bisa membuat kapal terbang, Pak. Kamu tahu Ustadz Yaini? Ustadz Yaini itu di dalam kandungan sampai melahirkan itu adalah 9 bulan. Sami kali panjenengan sami. Mula ya mau ngantukan. Ya. Maka dari itu kalau sekarang hamil, tahun ini tidak puasa, melahirkan kemudian menyusui 2 tahun, tahun belakang juga tidak puasa karena menyusui, tahun berikutnya tidak puasa karena masih menyusui karena 2 tahun, tahun berikutnya hamil lagi. Sehingga maka wanita yang hamil menyusui cukup membayar fidyah. Dan juga inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafiri as-sauma wa syatra sholati wa 'anil hamili awil murdi'is sauma rawahul khamsah. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan bagi musafir tidak berpuasa dan separuh sholat, dan Allah membebaskan orang yang hamil dan orang yang menyusui adalah tidak berpuasa. Itulah yang untuk dalil bahwa wanita yang menyusui dan hamil boleh tidak puasa, dan menurut tafsir Ibnu Abbas cukup membayar fidyah. Yang selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Hal yang membatalkan puasa itu hanya ada 2 macam. Jadi yang membatalkan puasa itu hanya ada 2 macam. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu
minal khaitil aswadi minal fajr. Al-ayah Al-Baqarah ayat 187. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, subuh. Maka ketika kita Ramadan diperbolehkan makan mulai dari maghrib sampai subuh. Berarti setelah subuh sampai menjelang maghrib itu tidak boleh makan dan minum. Ya. Jadi batasnya tidak boleh makan minum itu adalah fajar. Kalau di Indonesia pada umumnya ada aba-aba imsak, gimana? Panjenengan mireng nate mireng mboten? Imsak nate mireng. Teng pundi? Kok ndadak neng masjid kena bar krungu. Sampean ki kok ora cerdas. Oh, bar krungu kok ndadak neng masjid. Imsak itu pengertiannya masih jeda, masih ada jeda atau peringatan, masih ada waktu 10 menit. Sebetulnya kalau imsak itu artinya berhenti, Pak. Berhenti. Ya kalau peringatan itu ya tanbih. Tanbih. Utune ngono. Tapi enggak apa-apa, Pak. Yang penting orang itu paham. Ya. Yang penting orang itu paham. Oh, imsak masih 10 menit. Panjenengan itu bangun tidur mendengar imsak, makan, boleh, Pak. 10 menit. 10 menit itu kalau saya makan itu masih habis 2 piring, tapi makannya bubur. Ya. Maka dari itu tidak boleh makan dan minum. Itu yang membatalkan puasa. Yang kedua, hubungan suami istri di siang hari. Tentu saja yang mulai dari fajar, subuh sampai maghrib. Kalau sampai hubungan suami istri, maka akan membatalkan puasa dan bahkan ada kafarohnya. Ya. Di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun ngindan Nabi sallallahu alaihi wasallam idz ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu qala malaka qala waqatu alam raati wa ana shaimun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabatan tu'tikuha qala la qala fa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini qala la faqala fa hal tajidu it'ama sittina miskinan qala la. Jadi sahabat duduk bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang seseorang
dia matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, celaka saya. Rasulullah menjawab, apa yang menyebabkan kamu celaka? Dia matur, ya Rasulullah, saya jatuh di atas istri saya, sedangkan saya baru berpuasa. Dados Piyayi kakung niku tiba kok ndelalah nibani bojone. Niku kok ora tiba kok ngepyan ngebruki bojone. Mboten. Niku pun paham napa dereng? Napa? Ya, urung paham kok empun. Maksudnya hubungan suami istri pada bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan, apakah kamu punya budak untuk dimerdekakan? Tidak. Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Boten Rasulullah. Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Boten Rasulullah. Lah niki Pak, niki ora gablek apa-apa, ning delalah mukal-mukal Pak. Tapi memang belum tahu hukumnya. Belum tahu Pak, belum tahu hukumnya. Kalau berbuat demikian itu hukumnya bagaimana dan seterusnya. Maka dari itu tolong bapak-bapak, saya ingatkan Pak, pada bulan Ramadan ini ya agak menjauh kepada istri Pak di siang harinya. Kalau tidur ya dikasih guling atau gimana, karena berbahaya Pak. Perempuan itu kalau tidur biasanya usil Pak. Ya mboten Bu. Maka hati-hati. Puasa tidak mampu, memberi makan tidak mampu. Kebetulan pada saat itu ada sahabat yang membawa kurma 1 bojok. Ya. Kemudian Nabi berkata, "Aina sa'il?" Di mana orang yang tanya tadi? Faqala ana. Qala khudha fatasaddaq bihi. Faqala rajulun, "A'ala afqara minni ya Rasulullah." Kurma ini kamu ambil. Sudah kamu sedekahkan kepada tetanggamu. Ya. Untuk kafaroh kamu hubungan suami istri. Orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah disedekahkan kepada orang yang lebih fakir daripada saya? Di antara bukit ini tidak ada yang lebih fakir daripada saya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah ketawa sampai kelihatan gigi depannya. Ya sudahlah, kamu bawa pulang, kamu berikan kepada istri, kepada anak, kepada keluargamu. Jadi kalau tidak mampu nggak usah bayar. Tapi jangan coba-coba ya Pak ya. Sahabat ini dulu tidak tahu hukumnya. Kalau sekarang sampean itu sudah tahu. Wah aku randuwe tak nyoba, men malah disodakoi. Jangan begitu ya. Nah, semua itu makan dan minum yang membatalkan puasa itu apabila disengaja, ya, yaitu apabila
sengaja. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba fal yutimma saumahu fa innama atngamahu Allahu wa saqahu. Rawahul jamaah. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah ridha kepadanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa lupa sedangkan dia dalam keadaan puasa kemudian makan atau minum supaya disempurnakan puasanya, maka sesungguhnya tidak lain Allah memberi makan, Allah memberi minum kepada orang itu. Maka kadang ada Pak, orang yang berpuasa lupa dari bekerja karena payah tidur, sehabis tidur makan Pak, minum, selesai teringat, Masya Allah ini puasa. Ya Alhamdulillah Allah memberi lupa ya. Jadi lupa itu disyukuri kalau berpuasa Pak ya. Iya, karena sudah kenyang tidur lagi, bangun wah ya lupa lagi. Sampai nanti yo kebangetan kalau lupa lagi itu ya. Dan juga hubungan suami istri yang membatalkan puasa itu apabila sengaja. Jadi kalau hubungan suami istri tidak sengaja, ya tidak batal. Ya, sudah selesai. Masya Allah, mau puasa ya dek? Alah, iya mas puasa. Alhamdulillah. Ning apa enek? Jenenge wong lali kok apa enek piye? Maka kalau hubungan suami istri pada bulan Ramadan itu memang satu harus mengqadha hari yang membatalkan puasa itu satu. Kemudian membayar kafarah. Membayar kafarah itu siapa yang membayar kafarah? Kebanyakan ulama yang membayar kafarah itu yang laki-laki, Pak. Ya, yang laki-laki. Itu yang membayar kafarah. Tapi ada yang berpendapat karena itu suami istri itu merupakan satu tim, ya, kan satu tim, maka semuanya harus membayar, begitu. Tapi saya cenderung biasanya begitu itu yang penyebabnya adalah kaum laki-laki. Jadi kalau jarang Pak orang laki-laki diperkosa begitu kan jarang. Nggih mboten. Nggih, jarang. Biasane sing rada ngusruk niku yen bayat, yen nggen kula mboten. Itu yang membatalkan puasa. Ada juga yang membatalkan pahala puasa. Jadi membatalkan pahala puasa.
Yang membatalkan pahala puasa ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yata qaula jur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa sarabahu rawahul khamsah. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan omong yang dusta wal amala bihi, dan berbuat semacam itu, maka Allah tidak butuh puasa orang itu. Tidak butuh orang itu di dalam meninggalkan makan dan minumnya. Jadi maksudnya orang itu kalau berpuasa, ketika puasa itu ngomong yang tidak benar, ngomong yang tidak benar, omong dusta, maka Allah tidak akan memberi pahala di dalam orang itu meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Hati-hati Pak, puasanya nggak batal Pak. Goroh niku puasane ora batal. Ning panjenengan sing luwih sing ngelak niku mboten badhe pikantuk pahala. Kan rugi banget. Gitu. Oke. Yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumu shaumi akadikum fala yarfus yauma idzin wala yaskhab fa in syatamahu akadun au qatalahu falyakul innim ru'un shaimun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila pada hari puasa salah satu dari kalian fala yarfus. Yarfus itu perkataan atau perbuatan yang bisa menimbulkan nafsu birahi. Ya, ini. Maka ibu-ibu, walaupun di rumah, kalau di bulan Ramadan dijaga auratnya, jangan sampai malah mencap-mencet karo bojone. Itu bisa membatalkan pahala puasa. Sampean yo batal pahala puasanya, sing kakung nggih batal kalau sampai terangsang. Yang membuat rangsangan juga batal, ya. Yang terangsang juga batal. Maka fala yarfus wala yaskhab, jangan membuat gaduh. Jadi membuat suasana yang tidak tentram, yang tidak kondusif. Anake mung gawe
kisruh itu memang tidak membatalkan puasa, tapi pahala panjenengan bisa jadi batal. Fa in syatamahu ahadun au qatalahu, apabila ada yang mencaci maki atau ada yang mengajak bertengkar, maka katakanlah inim ru'un shaim, nyuwun papunten saya baru puasa. Jangan mudah marah pada bulan Ramadan. Tapi kalau memang harus marah, ya marah Pak. Jadi marah yang pada tempatnya boleh. Wah iki poso ora kena nesu. Sepeda motornya jibuk wong inim ru'un shaimun. Monggo. Wis niku ajeng kula urus bar bodo. Pun monggo jenengan betose. Tidak begitu. Jadi kalau memang harus marah, marah Pak. Tapi pada tempatnya. Ngan lagi tibni saburah. Qala qultu ya Rasulullah akhbirni nganil wudu. Qala asbihil wudu'a wa khalil bainal asabi wa balik fil istinsaki ila antakuna shaiman. Rawal khamsah. Lakit bin Sabura bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah terangkan bagi saya tata cara wudu. Rasulullah menjawab, wudulah dengan sempurna, silang-silangilah jari-jari, dan bersungguh-sungguhlah di dalam istinsak. Istinsak niku napa? Memasukkan air ke hidung. Berkumur dengan memasukkan air ke hidung dulu mana? Kok bareng? Kalimu balik niku basa Pak. Sareng Pak. Nah, kalau karo koncone bareng. Ya. Kecuali dalam keadaan puasa. Ketika istinsak berkumur itu sungguh-sungguh kalau di luar bulan Ramadan. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan supaya hati-hati, jangan sampai air itu masuk ke tenggorokan. Itu bisa membatalkan pahala puasa. Di sebelah saya masjid itu kan di sebelah saya. Kebetulan air itu dari tempat saya. Saya itu kalau puasa sering ngisi polah itu kok sering habis. Iya. Saya itu loh pagi tadi sudah dipenuhi kok habis. Akhirnya apa? Sing wudhui tak indek. Jana wudune iki do piye? Ternyata berkumur lebih dari 3 kali. Sing raup ya ping kunjuk. Oh lah kuwi. Seharusnya kalau kamu itu mau bersih-bersih dulu. Baru niat wudu. Wudu itu ada aturannya. Itu ibadah mahdhah, harus sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ngan Aisyah taqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinnahu kana amlakakum li irbihi rawal jamaah. Dari Aisyah dia berkata, sesungguhnya Rasulullah itu mencium saya, dia sedang puasa. Rasulullah merangkul saya, dia sedang puasa. Jadi prinsip ketika puasa itu boleh Pak, mencium istri boleh, merangkul istri boleh enggak? Mencium pun nate dereng pun, oh iya pun. Wah pengalaman campuran. Tapi Rasulullah, Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu orang yang lebih bisa menahan nafsu birahi. Monggo mencium monggo lah, tapi jangan sampai timbul nafsu. Iya, jangan. Maka dari itu monggo. Biasanya yang mencium itu malah istri. Ya. Yang penting jangan timbul nafsu. Kalau timbul nafsu birahi, itu bisa membatalkan pahala puasa. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, karena masih ada acara pengumuman ya, maka dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.